Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fenomena nabi palsu. Jadi, pada tahun ke-10 Hijriah atau 632 Masehi ini, muncul dua nabi palsu. Yang pertama ada Al-Aswad, dan yang kedua yaitu ada Musailamah. Nah, dua orang nabi gadungan ini tuh muncul hampir bersamaan. Nah, maka di negeri yang, kan tadi ada dua orang nabi gadungan muncul hampir bersamaan. Nah, jadi sebenarnya itu kemunculan dua nabi gadungan ini tuh bukan suatu kebetulan gitu, melainkan suatu kesempatan bagi mereka berdua untuk eh, apa namanya untuk ngaku nabi gitu ketika tersiar berita bahwa Rasulullah itu jatuh sakit. Nah, maka di negeri Yaman seorang bernama uh, Al-Aswad ibnu Ka'ab Al-Unsi memproklamirkan diri sebagai nabi. Kemudian Al-Aswad ini sempat mendapat sejumlah pengikut di Najran dan sana. Ia juga mengklaim didatangi oleh dua malaikat, satu bernama Sahik dan satu lagi bernama Syahik, dengan apa yang diakuinya sebagai wahyu. Kemudian singkatnya dari Al-Aswad Al-Ansi ini, dia ini dari Yaman, kemudian memproklamirkan diri sebagai nabi. Dia juga menguasai beberapa wilayah dengan pengikutnya fanatik, pada akhirnya dibunuh oleh kelompok muslim. Nah, kemudian yang kedua ada Musailamah ibnu Habib. Nah, dia ini adalah orang kedua yang mengklaim dirinya itu nabi. Jadi sebelumnya ia pernah menyertai rombongan sukunya yaitu Bani Hanifah yang baru masuk Islam datang ke Madinah untuk menghadap Rasulullah. Mereka ini memanfaatkan sakitnya Rasulullah SAW untuk mengklaim kenabian. Nah, jadi kenapa gitu kok bisa dia mengklaim kalau dirinya itu nabi? Jadi sebenarnya ada sabda nabi yaitu dia itu tidak lebih buruk dari kalian. Nah, jadi sabda Rasulullah itulah yang dijadikan modal oleh Musailamah ini untuk mengaku kalau dirinya itu nabi di kemudian hari gitu. Nah, jadi sebenarnya pas Musailamah di kampungnya ini, dia juga pernah berlaga kalau dia itu dapat wahyu, dan dia juga menghalalkan minuman keras seperti khamar gitu. Selain itu ada hubungan seks juga dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kejadian ini dilaporkan oleh sejarawan Ibnu Sa'ad dan At-Tabari. Nah, kemudian singkat dari Musailamah Al-Kadzab ini, dia ini kan dari Yamamah, kemudian dia ini mengaku dia ini mengaku nabi dan punya banyak pengikut. Nah, dia juga mengirim surat kepada Rasulullah SAW, dan isi suratnya itu dia mau kalau wilayah kenabiannya itu dibagi dua gitu, separuh buat nabi orang Quraisy dan separuhnya lagi itu buat orang Yamamah, yaitu buat si Musailamah ini. Nah, sehingga jelaslah ditolak oleh Rasulullah SAW, dan kemudian dia dijuluki si pembohong gitu. Nah, kemudian dia juga memerangi kekhalifahan Abu Bakar dan terbunuh dalam pertempuran. Kemudian ada nabi palsu lain, yaitu ada Tulaihah ibnu Huwailid al-Asadi. Nah, jadi orang ketiga ini tuh orang ketiga yang aku nabinya itu dia ini sebenarnya asalnya muslim, tapi dia ini murtad, dan kemudian dia ini menabikan dirinya. Nah, meskipun dia ini udah dikepung sama pasukan muslim, tapi dia ini tetap berlaga kalau dia ini tuh seolah-olah mendapat wahyu gitu. Nah, kemudian ada yang kedua, ada Zu'tajlakid ibnu Malik al-Azdi dari Oman. Nah, dia ini dibasmi sama satu divisi tentara lalu membekuk atau membenturkan kepalanya. Dan yang ketiga yaitu ada Al-Haris ibnu Sa'id. Nah, dia ini sebenarnya sama, dia juga asalnya asalnya Islam gitu, tapi dia murtad. Kemudian dia ini dihukum mati, terus dia disalib karena menyebarkan agama palsu, yaitu alasannya karena disuruh taubat tapi bersikukuh kalau dia ini menolak gitu. Nah, kemudian ada tanggapan pemerintah Islam, yaitu dari Abu Bakar dan para khalifah tegas memerangi nabi palsu. Nah, kemudian dia mengirim pasukan atau mengadakan pendekatan diplomatis. Nah, jadi aksi ini dianggap sebagai upaya menjaga stabilitas dan keutuhan Islam. Kemudian ada implikasi teologis dan sosial. Jadi nabi palsu ini bukan hanya pemberontakan politik, tapi juga penyimpangan akidah gitu. Nah, kemudian melawan nabi palsu itu dianggap wajib karena mengancam agama dan negara. Kemudian kesimpulan dari yang sudah dijelaskan tadi, jadi sebenarnya fenomena nabi palsu ini tuh terjadi di masa krisis politik dan transisi kepemimpinan.
Nah, sikap tegas terhadap nabi palsu itu penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.